Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu, yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kita. Jadi kita orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti, biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Nasibnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti didapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah ya, Pak? Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Aturannya kapan keluarnya, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan, Pak, terkait ini? Kenapa Menteri Perdagangan? Nanti dalam bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya, Kerjasama koordinasi, bikin aturannya itu, Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumennya di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti peraturan? Nanti kan bea cukai, berarti kan yang ke bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya. Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang gitu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kenapa? Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan, ya berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah.